Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Tifa dengan NIM 2406014. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada buku Pembangunan Ekonomi pada bab 3, Teori Klasik Pertumbuhan Ekonomi. Teori klasik pembangunan ekonomi. Di sini terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, pembangunan dipengaruhi oleh faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, dan juga modal. Semakin optimal ketiga faktor ini digunakan, maka output nasional akan meningkat, tetapi tetap ada keterbatasan sumber daya. Yang kedua itu pembagian kerja meningkatkan produktivitas. Spesialisasi membuat proses produksi lebih cepat, efisien, dan menghasilkan output lebih banyak. Yang ketiga itu hukum hasil menurun atau diminishing return. Jika tenaga kerja terus ditambah tanpa peningkatan teknologi atau modal, tambahan output akan semakin kecil. Yang keempat, pertumbuhan penduduk mempengaruhi ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi dapat menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Nah, teori klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari pemanfaatan faktor produksi. Namun, penggunaan faktor produksi tidak selalu menghasilkan peningkatan output secara terus-menerus. Ada batas tertentu yang menyebabkan efisiensi menurun. Pembagian kerja menjadi kunci penting karena dapat meningkatkan produktivitas. Misalnya, dalam industri, jika setiap pekerja memiliki tugas khusus, maka pekerja akan selesai lebih cepat dibanding jika satu orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, namun teori ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam menjelaskan kondisi negara berkembang, di mana banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, sehingga menyebabkan pengangguran dan juga kemiskinan. Di sini terdapat contoh kasus dari teori klasik pembangunan ekonomi. Di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, banyak tenaga kerja masih di sektor pertanian dengan teknologi sederhana. Meskipun jumlah tenaga kerja banyak, hasil produksi tidak meningkat signifikan karena keterbatasan lahan dan alat produksi. Hal ini menunjukkan adanya hukum diminishing returns, di mana penambahan tenaga kerja tidak lagi memberikan tambahan hasil yang besar. Selanjutnya, pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Pembangunan yaitunya pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dari peningkatan GDP atau pendapatan nasional secara terus-menerus. Pembangunan melalui tahap tertentu di mana setiap negara harus melewati proses dari tradisional hingga modern. Tahap take off sebagai titik penting yang di mana tempat terjadi lonjakan investasi dan industrialisasi yang mendorong pertumbuhan cepat. Investasi sebagai kunci utama itu semakin besar investasi, maka semakin besar kapasitas produksi suatu negara. Teori Rostow juga menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi secara instan, tetapi melalui tahapan yang berurutan. Tahap awal yang biasanya ditandai dengan ekonomi tradisional yang masih bergantung pada pertanian. Kemudian negara mulai mempersiapkan diri untuk berkembang melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pendidikan. Tahap yang paling penting adalah pada tahap take off, yang dimana terjadi peningkatan investasi yang signifikan dan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat pesat. Contoh nyata yaitunya pada negara Cina yang berhasil memanfaatkan investasi untuk mendorong industrialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran investasi sangat penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Di sini terdapat contoh kasus dari pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Cina merupakan contoh nyata teori ini. Pada awalnya,
Cina adalah negara agraris dengan pendapatan terendah. Namun, sejak melakukan reformasi ekonomi dan membuka investasi asing, Cina mengalami tahap take off dengan pertumbuhan industri yang sangat pesat. Investasi besar-besaran di sektor manufaktur membuat Cina menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Nah, di sini juga terdapat rumus semakin tinggi tabungan dan investasi modal, maka pertumbuhan makin tinggi. Selanjutnya, model perubahan struktural, di mana pembangunan ditandai perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Perpindahan tenaga kerja, yang di mana tenaga kerja berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih produktif. Sektor industri lebih efisien, menghasilkan output lebih besar dibanding sektor tradisional. Urbanisasi meningkat berarti pertumbuhan kota akibat perpindahan penduduk. Nah, model perubahan struktural menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi terjadi karena adanya transformasi dari sektor tradisional ke sektor modern. Sektor pertanian biasanya memiliki produktivitas rendah dan kelebihan tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja dipindahkan ke sektor industri. Perpindahan ini meningkatkan produktivitas nasional karena sektor industri lebih efisien dan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Namun, proses ini juga menimbulkan masalah sosial seperti urbanisasi berlebihan dan juga ketimpangan pendapatan. Pada hal ini terdapat kurva, yaitunya perpindahan tenaga kerja, output industri lebih meningkat lebih cepat. Contoh kasus dari materi tersebut, di Indonesia banyak masyarakat desa yang pindah ke kota seperti Jakarta atau Batam untuk bekerja di sektor industri. Perpindahan ini meningkatkan pendapatan mereka dibanding bekerja di sektor pertanian, tetapi juga menimbulkan masalah seperti kemacetan, pengangguran kota, dan pemukiman kumuh. Selanjutnya, revolusi ketergantungan internasional. Ketergantungan pada negara maju dapat mengakibatkan negara berkembang sulit mandiri secara ekonomi. Eksploitasi ekonomi global. Sumber daya dari negara berkembang dimanfaatkan negara maju. Struktur ekonomi dunia tidak adil dapat mengakibatkan keuntungan lebih banyak dinikmati negara maju. Pembangunan terhambat faktor eksternal, bukan hanya kesalahan internal negara. Teori ini menekankan bahwa sistem ekonomi global tidak adil. Negara berkembang sering menjadi penyedia bahan mentah, sementara negara maju menguasai teknologi dan industri. Akibatnya, keuntungan lebih banyak mengalir ke negara maju, yang membuat negara berkembang sulit keluar dari kemiskinan karena mereka terus bergantung pada negara maju dalam perdagangan dan investasi. Hal ini terdapat pada kurva, yaitunya core maju atau mengambil keuntungan, pada kurva periferi atau berkembang, yaitunya tergantung. Di sini terdapat contoh kasus dari hal tersebut, di mana banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mengekspor bahan mentah seperti batu bara, minyak, dan juga kelapa sawit dengan harga relatif rendah. Namun, negara maju mengolahnya menjadi produk jadi dan menjual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nah, hal ini menyebabkan negara berkembang tetap bergantung dan juga sulit meningkatkan nilai tambah ekonominya. Selanjutnya, kontra revolusi neoklasik, fundamentalisme pasar.
Di sini pasar bebas lebih efisien, maka harga dan produksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Interferensi pemerintah harus dibatasi, maka terlalu banyak campur tangan bisa mengakibatkan efisiensi. Privatisasi meningkatkan kinerja yang dimana perusahaan swasta cenderung lebih produktif. Liberalisasi ekonomi yang dimana membuka perdagangan dan investasi asing. Teori neoklasik percaya bahwa pasar adalah mekanisme terbaik untuk mengatur ekonomi. Jika pemerintah terlalu banyak ikut campur tangan, maka akan terjadi distorsi yang menghambat pertumbuhan. Dengan pasar bebas, sumber daya akan dialokasikan secara efisien sesuai dengan kebutuhan. Namun, dalam praktiknya, pasar bebas juga bisa menimbulkan ketimpangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini terdapat contoh kasus dari kontrarevolusi neoklasik, fundamentalisme pasar, yang dimana privatisasi beberapa perusahaan milik negara di berbagai negara menunjukkan peningkatan efisiensi dan keuntungan karena pengelolaan yang lebih profesional dan berbasis pasar. Selanjutnya itu mempertemukan berbagai perbedaan, di mana tidak ada satu teori yang sempurna. Setiap teori punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Pembangunan harus multidimensi, tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kelembagaan. Peran pemerintah dan pasar harus seimbang, pendekatan fleksibel sesuai dengan kondisi negara. Pendekatan ini mencoba menggabungkan sebuah teori sebelumnya, yang dimana pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kebijakan yang fleksibel yang menggabungkan antara peran pasar dan juga pemerintah. Tujuannya adalah supaya mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini terdapat contoh kasus dari mempertemukan berbagai perbedaan. Indonesia menerapkan kebijakan campuran seperti membuka investasi asing atau pasar bebas, yang dimana tetapi tetap memberikan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin agar kesejahteraan tetap terjaga. Di sini terdapat kesimpulan dari materi pada bab 3. Pembangunan ekonomi tidak bisa dijelaskan hanya dari satu teori saja, dikarenakan setiap pendekatan memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat proses pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Teori klasik menekankan pentingnya faktor produksi, sementara teori tahapan linear melihat pembangunan sebagai proses bertahap yang harus dilalui oleh setiap negara. Pada model perubahan struktural menunjukkan bahwa perpindahan dari sektor tradisional ke sektor modern menjadi kunci peningkatan produktivitas. Sedangkan teori ketergantungan menyoroti pengaruh sistem global yang dapat menghambat kemajuan negara berkembang. Di sisi lain, pendekatan neoklasik menekankan bahwa efisiensi pasar namun tetap perlu diimbangi dengan peran pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang mampu menggabungkan berbagai pendekatan tersebut secara seimbang, yang tidak hanya menyoroti pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menciptakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa dijelaskan dari hanya satu teori saja, karena setiap teori punya cara pandang yang sangat berbeda-beda.
Ada yang menekankan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan juga modal. Dan ada juga yang melihat pembangunan sebagai proses bertahap, serta ada yang menyoroti pentingnya perubahan dari sektor pertanian ke industri. Selain itu, juga ada teori yang menjelaskan bahwa negara berkembang sulit maju karena pengaruh negara maju, dan juga yang percaya bahwa pasar bebas bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau disederhanakan, sebenarnya semua teori ini saling melengkapi. Pembangunan yang baik itu bukan hanya tentang ekonomi tumbuh, tetapi juga bagaimana kesejahteraan masyarakat itu ikut meningkat. Jadi yang paling penting adalah bagaimana suatu negara bisa menyeimbangkan antara pemerintah dan juga pasar, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi negaranya sendiri, supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga merata. Sekian pembahasan materi saya pada buku Pembangunan Ekonomi pada bab 3. Maaf jika adanya salah kata atau kurangnya bahan pada pembahasan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.